Mana Projo survive atau bahkan bersinar nantinya menuju 2029 atau justru akan terkena badai politik terkait identitasnya yang lekat dengan presiden sebelumnya Joko Widodo yang warisan politiknya berpotensi diganggu seperti IKN dan juga Wush. Kita ulas bersama dengan pengamat politik Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik melalui sambungan daring. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Freddy dulu. Bung Freddy, jadi romantisme bersama dengan Joko Widodo dan juga Projo ini sudah selesai dan balik badan ke Prabowo Subianto. Benarkah demikian? Tidak benar. Gimana? Nggak benar lah Mbak. Maaf saya agak parau. Kemarin kecapean mimpin sidang 2 hari. Oke, jadi yang benar? Nggak seperti itu, melihatnya nggak seperti itu. Jangan kita di framing seolah-olah kita sudah tidak dengan Pak Jokowi lagi. Nggak gitu, ngelihatnya nggak gitu. Jadi sejak awal memang eh, kita bersama Pak Jokowi, kemudian bersama Pak Prabowo, itu sejak awal seperti itu. Hanya ya ini kan Kongres. Ya, kalau dari sisi mekanisme organisasi, ya kita ini harusnya terakhir itu Rakernas 2023, kemudian harusnya Kongres itu di akhir 2024, telat hampir setahun kita ini karena kemarin ada pilkada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi yang secara organisasi seluruh kader Projo itu berkumpul baru kali ini, dan resolusi politik itu ya memang momentumnya di Kongres ini dan itulah yang terjadi. Nah, jadi memang kita harus bertransformasi seperti yang sudah dijelaskan ketum kami, Budiari. Transformasi yang dimaksud adalah sebetulnya itu hanya penegasan, misalnya nama Projo itu di ADRT kami, ya itu yang sudah sejak tahun 2014, ya anggaran dasar itu di Kumham memang namanya hanya Projo. Ya, namanya hanya Projo. Pro Jokowi itu adalah bagian dari sejarah. Sejak zaman relawan itu memang namanya pro relawan pro Jokowi. Kemudian bertransformasi menjadi ormas hanya Projo saja, yang artinya yaitu negeri dan rakyat, orang-orang yang mencintai negeri dan mencintai rakyatnya. Nah, kemudian yang sekarang ini kelihatannya transformasi lagi di Kongres ini, yaitu perubahan logo. Perubahan logo. Kami itu diputuskan oleh seluruh peserta. Nah, kami belum memutuskan apa itu logonya. Nanti rencananya akan disayembarakan. Tapi tetap namanya Projo gitu. Kalau namanya nggak ada berubah. Namanya tetap Projo, gitu loh. Kalau orang Projo Manado bilang, ya kita Projo itu artinya Prabowo Jo, katanya begitu. Oh, beda lagi ya. Oke. Jadi nggak ada. Kita hari ini dengan Kongres kemarin, kemudian selesai romantisme dengan Pak Jokowi, kemudian menempel dengan Presiden Prabowo, nggak gitu bacanya. Sejak awal, dan memang yang selain memang kita inisiasi dengan Pak Prabowo, mendukung Prabowo Gibran, itu juga kan arahan dan koordinasi dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi masih sejalan ini, masih konsisten, hanya penegasan di dalam Kongres memang itu momentum organisasi seperti itu. Oke, jadi nggak ada tuh istilah romantisme selesai, begitu sudah putus, itu nggak ada ya? Hanya bertransformasi. Transformasi organisasi aja. Oke, tapi kalau misalkan udah ganti logo begitu, sudah tidak lagi menggunakan, nantinya tidak akan menggunakan wajah siluet Pak Jokowi lagi, nanti akan ke Solo nggak untuk izin untuk merubah logo atau gimana nih komunikasinya? Jadi kemarin pagi, kebetulan saya tidak mendengar, tapi beberapa teman mendengar, saya lagi mimpin sidang, itu Ketum Budiari bersama teman-teman lain itu
komunikasi teleponan dengan Pak Jokowi. Ya, kita menyampaikan, Pak, dalam waktu dekat kita akan ke Solo untuk melaporkan hasil kongres Kongres. ini. Ya, Kapan beliau itu? menyampaikan, iya, anytime, kapan saja silakan datang. Jadi kemarin itu Oke. konteksnya kemarin komunikasi itu kembali mempertegas sebetulnya. Beliau menyampaikan benar-benar memang tidak bisa hadir karena tanda kutip atas saran dokter. Oke. Itu sudah pernah terjadi sewaktu ulang tahun TNI PSI. Ah, oke, Oktober oke. kemarin. Oke. Begitu. Saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, setelah mendengar Ya, penjelasan dari Bung Freddy yang membantah romantisme ini sudah selesai, tidak ada balik badan dan segala macam, ini hanya transformasi. Nah, kalau dari kacamata Anda, Mas Toto, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah memang sudah selesai eranya Joko Widodo saat ini? iya, yang jelas saya pengen komentar dulu ya. Teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten. Jadi kalau kita lihat jejak digital statement dari 2014, Budi Ari pernah mengatakan hati-hati dengan Prabowo yang kemudian berbahaya buat demokrasi ketika Pak Prabowo saat itu ingin menarik diri dari Pilpres. 2018 Bung Freddy Damanik yang bisa jawab siapa dari Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoax. Bung Freddy udah ketawa tuh. Lalu kemudian 2019 kita tahu 23 Oktober itu Projo pernah mengatakan akan membubarkan diri karena kecewa Prabowo diangkat jadi Menhan dengan beberapa alasan yang saya hormati value-nya. 3 hari kemudian dibantah lagi dengan mengatakan Prabowo patriot sejati. Dari sini saja kita sudah lihat karakter, saya nggak tahu apakah ini sekarang disebut ormas, apakah relawan, atau sekedar sekumpulan orang yang memang ingin bertahan dalam mengekor kekuasaan. Dan buat saya ini tidak mengherankan dengan sepak terjang seperti ini, bahwa ketika kemudian ormas ini kemudian merasa harus tetap ikut dalam kekuasaan, pilihan paling tepat dan paling pragmatis adalah kemudian melekatkan dirinya lebih dekat lagi dengan Prabowo. Dan pada titik itu kemudian keberadaan siluet Jokowi, keberadaan definisi Projo yang masih diartikan sebagai pro Jokowi, tentu saja itu akan dijadikan penghalang. Buat saya ini seperti mengerdilkan Mas Gibran ya. Kalau ditanya apakah kemudian sudah berganti Pak Jokowi eranya menjadi era Pak Prabowo, iya. Tapi kan kita tahu juga bahwa di situ ada Mas Gibran yang jelas-jelas mewakili Jokowi yang sangat digembor-gemborkan oleh teman-teman Projo. Lalu di mana Anda letakkan yang namanya Mas Gibran? Dan kalau kalian percaya bahwa kemudian Prabowo dengan Jokowi itu adalah keberlanjutan, kenapa harus didikotomikan? Dan kenapa kemudian sekarang seakan-akan nama Jokowi, wajah Jokowi disebut sebagai kultus individu? Saya sering mengatakan itu dan selalu dibantah oleh teman-teman Projo. Sudahlah berkaca diri, jangan kemudian merusak nama relawan. Yang jelas ada fakta empiris ketika ada 2 relawan yang ditempatkan menjadi kabinet, dua-duanya berakhir buruk. Yang satu namanya Noel dengan Jokowi mania yang juga sama tuh ceritanya berubah menjadi Prabowo mania. Sekarang lalu ada Budi Ari yang kemudian dipecat, itu fakta empiris. Lalu kemudian juga mengikuti jejak Noel juga, malah kemudian melekatkan dirinya walaupun namanya Projo, tapi menghilangkan nama Jokowi dan lebih mendekatkan. Oke, Mas Toto, sepertinya sinyal Anda sedikit terputus, begitu kami akan memperbaiki lagi. Tapi kemudian tadi kita sudah dengarkan bagaimana paparan Anda dan juga pemahaman Anda soal ini begitu ya. Nah, kalau saya ke Bung Freddy. Siapapun, tapi fokus pada yang namanya value-value yang saya jarang sekali mendengar itu dari teman-teman Projo ketika menjelaskan apa yang bisa dilakukan Prabowo ke depan. Oke, maaf sekali Mas Toto, tadi ada sempat terputus suara Anda, bisa diulangi lagi penjelasan Anda di saat setelah dikotomi tadi? Mas Toto? Jelek sinyalnya. Oke, sinyalnya sedikit bermasalah. Saya ke Bung Freddy. Bung Freddy, bagaimana Anda bisa menjawab ini? Projo konsisten yang inkonsisten begitu ya? Sekelompok orang yang hanya bertahan untuk mengekor kekuasaan. Benarkah demikian? Ya, itu kan udah selesai dan itu
semua sudah menjawab itu. Ya, Presiden Prabowo sudah menjawab itu, dijawab dengan Presiden Jokowi sudah menjawab itu, PDIP juga sudah menjawab itu, yaitu ketika bergabungnya Presiden Prabowo dalam kabinet Pak Jokowi, ya bergabungnya Gerindra dengan dalam kabinetnya Pak Jokowi, itu semua sudah dijawab, ya politik persatuan, persatuan nasional. Itu juga yang terjadi kepada Projo, karena Projo bagian dari itu. Demikian juga terhadap partai-partai. Jadi menurut saya itu semua sudah selesai, ya. Apapun itu, Mas Oto mengatakan mau itu inkonsisten, retorika, apapun itu, tapi ya itulah politik kita per hari ini, per kemarin bergabungnya bersatunya Prabowo dengan Pak Jokowi, yaitu kami berada di situ. Jadi memang politiknya Eh, harus ikut itu, seperti itu. oke, jadi politik memang harus seperti itu, Mas Toto katanya. Bukan politik harus, tapi itulah yang kami di situ ikut politik persatuan nasional itu sama juga dengan partai-partai lainnya, Hmm. begitu loh. Sama juga dengan PDIP juga justru PDIP yang terbesar di kabinet di koalisi itu, mereka tidak menolak itu, justru mereka yang merangkul kan begitu. Jadi Oke, ya kami berada di situ sama dengan partai-partai itu, sama tapi kan dengan Projo bukan partai. ya kami bukan partai, tapi kami berada di situ. Kami bukan partai, kami adalah ormas yang berpikir dan bertindak berperilaku kami seperti politik. Kan seperti itu, terserah mau dibilang lebay apa, tapi itulah Projo hari ini seperti dan sejak kami putuskan menjadi ormas, memang kami sudah memutuskan bahwa akan bertindak, berpikir dan berperilaku secara politik. Ya, tidak seperti ormas-ormas yang lainnya, misalnya kepemudaan, yang lainnya beda. Kami memang menyatakan kami ormas politik dan tidak ada masalah, memang itulah kami, begitu loh. Oke, Mas Toto. Ya, ya beginilah kalau kemudian politik diartikan sebatas bagi-bagi kekuasaan, mengekor pada kekuasaan, lalu kemudian perubahan itu ditentukan oleh ikut siapa, bukan pertanggungjawaban nilai. Seingat saya ya, dulu ini statementnya Budi Ari tentang berbahayanya Prabowo buat demokrasi 2014. Mendukung Jokowi itu bukan tentang mendukung siapa, tapi mendukung nilai, pemimpin yang berasal dari bawah. Kenapa teman-teman Projo lebih mendukung Jokowi dibanding Megawati? Karena mereka menginginkan bahwa ada pemimpin yang bottom up, ada sistem merit yang bekerja, tidak harus darah biru. Dan itu yang juga saat itu saya pendukung Jokowi juga. Nilai itu yang kita perjuangkan bersama-sama. Ketika kemudian Jokowi mendorong anaknya untuk maju, tanda kutip, harusnya kan ada nilai yang kemudian kita sepakati berbeda dengan 2014. Tapi ya sudah, kita bisa lihat bahwa ternyata ini bukan tentang nilai, tapi sekedar ikut siapa dan saya tetap dapat jatah atau tidak. Itu yang menyebabkan 2019 spekulasi saya, Projo dengan mudahnya, dengan cara ngambek, lalu kemudian dapat jatah Wamendes, ketua umumnya, lalu kemudian tiba-tiba mendukung juga Prabowo sebagai patriot sejati, sebagai Menas. Ini pendapat saya, Bung Freddy pasti berbeda dan silahkan masyarakat yang menilai. Tapi poin saya sebenarnya kalau kita bicara kita mau terima pun langkah pragmatis dari Projo, saya coba ingin melihat statement dari Budi Ari sendiri yang mengatakan bahwa untuk mendukung pemerintahan Prabowo, program-programnya kita ingin perkuat dengan masuk di partai yang dipimpin oleh Prabowo supaya lebih tinggi dari 13%. Pertanyaan saya, Prabowo itu udah kuat, koalisinya itu 85%. Mau diperkuat apa lagi? Dan kedua, seakan-akan Anda menganaktirikan partai-partai koalisi lain, termasuk PSI loh, yang seharusnya lebih diperkuat. Karena kalau Gerindra itu sudah kuat, di survei-survei sekarang bahkan udah nomor 1. Jadi jangan bicara ingin memperkuat Gerindra. Yang harus diperkuat, apalagi Anda punya latar belakang lahir dari Jokowi, itu adalah PSI. Ini kalau menggunakan logikanya Budi Ari. Artinya kalau saya lihat di sini, jangan diputar balikan seakan-akan Gerindra yang butuh Projo. Projo atau Budi Ari yang butuh kemudian kekuatan politik bernama Gerindra, butuh partai besar untuk gelendotan, dan itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tapi dalam konteks pendidikan politik, paling tidak argumentasi itu diberikan dengan hal-hal yang masuk akal dan jangan kemudian diputar balikan lalu kemudian membuat orang malah menjadi bingung. Ya paling tidak kalau tidak memberikan kontribusi secara elektoral,
memberikan kontribusi lah secara pendidikan politik. Itu Terakhir, saja. saya mau ke Mas Toto, singkat saja, mampukah kemudian Projo ini bisa bertahan dengan kemudian berbalik badan, justru kemudian mencoba bertahan untuk mengekor kepada kekuasaan di 2029? Pada akhirnya sejarah yang memperlihatkan baik ormas ataupun partai itu bertahan karena terpaan sejarah, prinsip yang dipegang, values yang tetap dipertahankan, atau memang memiliki sosok yang sangat kuat karena sangat karismatik, dihormati untuk kemudian bisa menjadi magnet elektoral. Itu di level partai. Ormas pun kira-kira seperti itu ketika berbicara ormas politik. Pertanyaannya apakah Projo memiliki syarat? Buat saya Projo adalah ormas yang paling inkonsisten, yang tadi saya sudah jelaskan dengan berbagai macam alasan, sehingga prinsip apa dan value apa yang bisa kemudian jadi faktor pengikat. Yang kedua, ya apakah Budi Ari bisa menjadi magnet elektoral, yang menjadi menteri saja dipecat, lalu kemudian sekarang orang bingung menerjemahkan apakah dia orang Prabowo ataupun orang Jokowi. Mohon maaf, saya tidak melihat prasyarat itu ada. Oke, terakhir Bung Freddy, apa jawaban Anda soal penjelasan tadi Gerindra koalisinya tidak pemerintahnya itu tidak perlu lagi didukung, yang perlu didukung kalau memang Projo itu ya harusnya mendukungnya PSI begitu, yang butuh dukungan, butuh support, bukan kemudian malah mendukung koalisi pemerintahan yang sekarang ini sudah kuat. Ya, memang kita salut melihat dengan Mas Toto ini, ya beliau ini konsisten sejak awal, memang narasinya seperti itu. Ya, narasinya selalu adu domba kan begitu, adu domba Prabowo Jokowi, sekarang adu domba Projo kemana-mana. Ya, tidak seperti itulah. Kita Ditanya apa, jawabnya apa. mendukung itu dalam banyak hal kita dengan narasi juga bisa mendukung ya. Jadi bukan kita mengecilkan partai-partai lain, kita mengecilkan Gerindra, tapi itu menggambarkan, menunjukkan dengan narasi saja kita itu menunjukkan bahwa kita memang pengen mendukung pemerintahan ini. Jadi bukan berarti kita lebih hebat dari partai-partai lain, bukan berarti kita lebih hebat dari Gerindra, bukan. Ya kita menunjukkan niat baik kita sebagai ormas politik, saya rasa itu sudah menjadi dukungan. Itu kami melihat hal itu positif. Kalau dengan PSI ya itu ya sekali lagi masalah partai itu ketua umum kami secara pribadi menyatakan beliau bergabung dengan Gerindra. Ya, tetapi dalam salah satu resolusi kongres kami bahwa Ormas Projo tetap akan menjadi organisasi yang setia di garis rakyat dan setia dengan ormas kerakyatannya. Jadi tidak masuk dalam politik formal secara organisasi, tapi individu dibebaskan. Banyak kader kami, banyak PSI, ada Golkar, banyak Gerindra. Jadi semua di dalam Projo itu ada berbagai partai. Tapi ya pertanyaan saya nanti sudah diperjelas lagi untuk simbolnya lagi, sudah tidak memakai lagi gambar Pak Jokowi. Gambar siapa jadinya? Kalau diganti, karena sudah diputuskan diganti, sudah pasti tidak siluet Pak Jokowi. Masalah nanti apa itu belum diputuskan. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari Ormas Projo ini akan kemana. Terima kasih Bung Freddy Damanik dan juga Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Freddy. Terima kasih Mas Toto. Yuk.